Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, saya mengucapkan terima kasih masih bisa duduk dan disandingkan dengan kaum milenial dan Gen Z yang sebetulnya saya sudah nggak ada sambungan ya, karena sudah ya, hampir 60 saya, walaupun mukanya masih lumayan. Ustadz Khalid pun masih kalah dengan muka saya. Ya, memang orang itu makin tambah umur harusnya makin bermutu, minimal muka tua. Kan gitu. Minimal itu. Dan saya sendiri, ya, nama Zainal Abidin, orang tua saya namanya Syamsuddin. Ini pemberian Syekh ketika haji. Dulu nama orang tua saya itu Samsuri. Dirubah haji tahun 82. Dan haji itu nggak akan saya lupakan. Karena haji ketika itu membayar 2.800.000, ya, orang tua saya itu, dengan cara memelihara sapi. Dan sapinya itu yang memelihara saya. Ya, Masya Allah. Makanya ketika saat haji, ya, bisikan orang tua, ketika itu saya masih kelas 4 ibtidaiyah. Datang doa orang tua saya itu katanya ditujukan ke saya full. Mungkin keberkahan doa beliau sehingga saya menemukan jalan hidup baru. Beliau ini Masya Allah banyak hafal surat-surat Al-Quran. Dan beliaulah yang konsisten memaksa saya untuk menjadi kiai dalam istilah orang-orang NU ya. Bahkan saya diancam, kalau kamu nggak hafal berjanji di bab manakib nggak bakal bisa jadi kiai. Makanya saya hafal semua itu. Dan yang membuat saya itu termotivasi, kalau di Jawa itu ada acara membaca berjanji itu setiap Jumat Legi. Itu mbah saya selalu nongkrongi di belakang saya. Salah sedikit langsung dicewer. Jadi berjanji dari mulai abtadi'ul imla'a bismiddatil aliyah mustadiru faidhal barakati ala ma ana lahu wa aulah, dulu apal dulu ya. Sekarang alhamdulillah lupa. Ya. Tiba juga yang tidak kalah pentingnya manaqib, itu karya Syekh Ja'far Ibn Hasan Al-Barzanji juga. Jadi ini orang sufi yang menjadi imam Masjidil Haram di akhir pemerintahan Turki. Wafat tahun 1788. Ja'far bin Hasan ini punya kitab namanya An-Nurul Burhani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu saya pernah mendapatkan ijazah supaya bisa terbang itu. Nah, ini udah mulanya. Orang kalau sudah manaqiban itu, satu yang masa aja itu nggak boleh ada yang haid. Semua wajib seragam putih, apalagi lakinya. Tapi Afwan Ustaz, sempat terbang nggak? Sempat terbang nggak? Itu sempat, karena beli tiket. Saya akhirnya mikir, ngapain gue baca segini banyaknya, mending gue beli tiket.
terbangnya tinggi. Paling ini juga kalau bisa 2 meter. Yang menarik, saya itu dikasih ijazah supaya naik bus nggak bayar, masuk gedung bioskop nggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun 41 kali nggak napas. Nah, itu. Dan yakin nggak bayar karena pingsan. Oke. Ini masih keluarga ya Ustaz ya? Ya. Mbahnya saya. Tanggal lahir belum Ustaz? Tahun lahirnya? Iya. Saya 12 Juli 67. Ya masih muda lah. Apalagi lebih muda lagi kalau dikasih madu. Nah, itu pasti lebih muda itu. Madu yang apa ini Ustaz? Hah? Madu yang apa antum mau? Ya, yang bikin awet muda itu madu hidup. Nah, ya, perempuan itu paling seneng madu, tapi kalau di madu nggak mau. Nah itu beda ya itu. Oke, kakeknya saya namanya Ridho. Ini ayahnya Wasil tadi. Iya, ayahnya Wasil dan itu datang dari luar daerah saya karena hidupnya beliau itu kurang lebih abad 18 ya. Itu datang berarti ini orang da'i dan saya mendengarkan cerita itu jenggotnya panjang dan istrinya 2. Nah, itu yang penting itu. Jadi berarti anak nurun ini ya. Nah, yang menarik juga bahwa di keluarga saya yaitu mencintai ulama dalam tanda kutip saja, mencintai ilmu tapi arahnya ke sana ya ilmu-ilmu. Ya akhirnya setelah kita mendapatkan hidayah ini banyak terkoreksi. Ada hal yang menjadi perang batin ya ketika saya itu hijrah ini. Di mana perang batin itu harus menghadapi 4 hal. Ya. Yang pertama adalah ajaran tasawuf. Di mana itu adalah mengkristalkan orang tua saya sendiri itu dibai'ah untuk menjadi khalifah Thariqat Naqsabandiyah wal Qadiriyah. Dan ya ini menarik nggak tahu ya. Dulu ada namanya tokoh kalau nggak salah Musta'in Romli itu Masya Allah. Itu ketua Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah seluruh Jawa Timur. Nah saya ketika umur 2 tahun itu dibawa oleh ayah saya ikut bai'ah 2 tahun itu diajak ke Jombang. Nah itu di emperan begitu, di jalan. Akhirnya Kiai ini jalan, lihat saya, wah ini kasihan, saya digendong. Dan akhirnya dibawa ke kamar dia. Itu. Dan saya ditidurkan, ditunggui anaknya yang sekarang ini ada di Malang. Itu punya pondok juga. Dari situlah sehingga ada perang batin untuk meninggalkan ini, nggak mudah. Karena sudah mendarah daging. Kemudian yang kedua. Sebentar Ustaz, tadi ya. maksudnya yang antum mau sampaikan dari 4 hal itu, pertama adanya pemahaman sufi. Iya. Awal mulanya ke masalah itu mungkin kita akan bahas Ustaz. Masalah kalau sudah background pendidikan. Jadi ayah tadi memang background pendidikan agama Ustaz ya. Agama. Lebih ke arah sufi. Begitu juga dengan kakek tadi Wasil yang mengawasi antum ya. Bahkan yang Mbah Ridho itu saya dapat cerita langsung dari sumber primer. Itu ya ibaratnya sakti mondro kuno ora tedas paluning pande otot kawat balung wesilah udah. Gak usah diterjemahkan Ustaz. Gak usah diterjemahkan Ustaz. Jadi yang menarik itu kalau ada maling pasti ketangkep. Itu. Jadi padahal dia itu ngejarnya biasa saja. Itu.
Nah ini saya sebetulnya sudah lama ingin ngusut kakek saya, kakeknya ini, sejarahnya, asal-usulnya, tapi masih belum nemu jalan itu. Kalau dari ibu sendiri, Ustaz, tadi kan keluarga ayah tuh. Kalau dari ibu itu lebih banyak bisnis. Jadi bapaknya ibu saya itu dibunuh Belanda, digantung karena difitnah katanya dia ini akan melakukan perlawanan dengan kekayaannya. Itu memang bisnis berhasil gitu ya. Dan ketika itu katanya memang berhasil. Nah ini seleting dengan Mbah radio tadi itu dari ibu saya. Nah, itu, ada hubungan kerabat, Ustaz, antara ibu sama ayah ini? Kayaknya tidak ada, cuman ya namanya sekampung seperti itu. Tepatnya dari kota mana, kampung mana, Ustaz? Kalau keluarga dari ibu ini Lamongan asli, tapi kalau dari ayah saya tadi itu dari luar. Nggak tahu apakah dari Jawa Barat, Cirebon, intinya bukan asli orang situ. Karena sezaman itu ada orang Jawa namanya Ridho, itu kan istimewa. Ya biasanya Beco Ngatno kan itu paling keren kan gitu. Itu ya, ini ada Ridho kan, Masya Allah. Kalau bersaudara berapa orang, Ustaz? Bersaudara berapa orang? Saudara, saya semuanya 6, meninggal dunia 1 ketika SMA. Ustaz Zainal anak keberapa? Saya nomor 2. Itu, kata berarti orang, dari 6 sisa 5? Ya 5. Yang meninggal anak pertama, anak ketiga? Yang pertama? Yang meninggal, tadi kan ada satu. Yang meninggal 3 adik saya pas. Itu. Itu. Jadi ini seperti itu. Nah, bisa dilanjutkan tadi setelah Silakan. Sufi ya 4 ya. Yang kedua itu Wahabi. Saya itu mondok pesantren di... sebelum itu, Ustaz, kan sekarang antum mau masuk ke background pendidikan ya. Oke, masalah keluarga kita selesai. Ya. Sekarang pendidikan ini, Ustaz, dimulai di Lamongan atau di kota mana ini? Ya, saya ibtidaiyah di desa saya, namanya Bahrul Ulum. Kemudian sanawiyahnya Mambaul Ulum, kemudian mannya juga Bahrul Ulum Pondok Pesantren. Nah, pondok pesantren ini paling tua dan paling berpengaruh. Kenapa? Pendirinya itu namanya Hasbullah, Kiai Haji Hasbullah itu pendiri NU. Ya. Pendiri NU. Jadi tolong dicamkan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu hanya tokoh yang dijadikan penguat NU. Jadi bukan pendiri. Pendiri aslinya adalah Kiai Haji Hasbullah. Itu. Beliau memiliki Tanwirul Afkar, ya, semacam majelis diskusi, dan akhirnya melahirkan, awalnya adalah Nahdlatul Wathon, kemudian setelah Belanda selesai, penjajahan selesai, dirubah menjadi Nahdlatul Ulama. Itu. Dan Nahdlatul Ulama itu sendiri sejarahnya secara spesifik, kenapa ada Nahdlatul Ulama? Karena kiai-kiai NU ketika itu merasa tersisihkan, ditinggalkan oleh Masyumi dan Muhammadiyah ketika terjadi rapat internasional di Timur Tengah